warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air juga didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu, yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan diperuntukannya. Setelah kita mengetahui apa itu pencemaran air, tentunya ada penyebab terjadinya pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air akan dijelaskan oleh Fajar. Pada Fajar, silakan. Ya, jadi penyebab pencemaran air ini sebagaimana yang telah dikatakan, penyebabnya dapat diketahui bahwa adanya makhluk hidup yang masuk, zat, energi, ataupun komponen lain, sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Jadi penyebabnya itu bisa yang kita lihat di belakang saya, sampah. Banyaknya sampah ini adalah salah satu faktor penyebab pencemaran air. Dan limbah rumah tangga seperti deterjen, sabun mandi, sabun sunlight, ataupun banyak hal laginya. Namun penyebab ini bukan berasalnya dari rumah tangga saja, melainkan banyak dari limbah-limbah lainnya seperti limbah industri ataupun sampah organik seperti air comberan. Air comberan ini menyebabkan peningkatan kebutuhan kadar oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak buruk bagi ekosistem di dalam air tersebut. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa saja penyebab dari pencemaran air ini, tentunya kita harus mengetahui juga apa saja dampak dari pencemaran air ini. Dan dampak pencemaran air ini akan disampaikan oleh Delvita Sari. Dampak pencemaran air bagi lingkungan sekitar. Pencemaran air ini berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum manusia, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem, danau maupun sungai, dan pengerusakan hutan akibat hujan asam dan lain sebagainya. Sebagaimana akibatnya, dampak pencemaran air ini umumnya dibagi 4 kelompok, yaitu 1. Dampak terhadap kehidupan biodata air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah seperti limbah pabrik dan deterjen di selokan rumah tangga. Kadar oksigen yang terlarut dalam air tersebut mengakibatkan kehidupan di dalam air, membuat oksigen terganggu sehingga mengurangi perkembangannya. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah terjadi dalam skala yang luas dan banyak penelitian yang mengidentifikasi terjadinya pencemaran tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Peran air sangatlah penting bagi manusia dan air tersebut dapat membawa penyakit yang menular bermacam-macam seperti air sebagai media untuk hidupnya mikroba patogen, air sebagai sarang infeksi penyebab penyakit yang menular, dan jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tidak dapat membersihkan diri. Yang keempat, air sebagai media untuk hidup vektornya penyakit-penyakit. Kemudian dampaknya terhadap estetika lingkungan, dengan semakin banyaknya zat organik seperti sampah-sampah yang dibuang pada selokan, kemudian limbah-limbah dan deterjen, serta sunlight ataupun sabun mandi, maka selokan akan semakin tercemar dan biasanya ditandai dengan bau-bau menyengat
di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Dari dampak tersebut, tentu saja ada cara penanggulangannya yang akan disampaikan oleh Renzi. Cara penanggulangan pencemaran air. 1. Menggunakan air bersih secukupnya dengan lebih menghemat air dan tidak melakukan pemborosan dapat menanggulangi masalah air bersih secukupnya pada saat itu. 2. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke perairan. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke perairan dikarenakan dengan membuang ke perairan dapat menjadi air tercemar. 3. Memisahkan sampah yang dapat didaur ulang atau organik dan anorganik. Dengan begitu dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah. 4. Membuat kolam stabilisasi yang dapat digunakan untuk mengubah hasil aktivitas rumah tangga. 5. Sadar akan pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air tersebut agar tidak tercemar. 6. Mengurangi intensitas dari penggunaan berbagai produk yang dapat menghasilkan limbah dari aktivitas rumah tangga, yaitu dengan menggantinya berbagai produk yang ada di rumah kamu menjadi produk yang ramah lingkungan seperti yang banyak pada saat ini. Baik, itulah tadi pencemaran air, dampak, kemudian penyebab dan pengertiannya yang dapat